Shalom, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, kelompok 5. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Herpin, saya sendiri. Yang kedua Febrianti Sari Patandean. Yang ketiga Dayanti Kalatasi. Kami akan memaparkan materi kami, yaitu kitab-kitab Nabi Besar. Nabi-Nabi Besar adalah suatu bagian dalam kitab suci Ibrani dan bagian perjanjian lama di Alkitab Kristen. Istilah Nabi Besar telah dipakai oleh orang Kristen karena Alkitab Ibrani tidak mengelompokkan kitab-kitab ini bersama-sama dan juga tidak memasukkan kitab baru. Pengelompokan yang mirip dalam kitab Ibrani adalah Nevim. Urutan nabi-nabi besar dalam Alkitab Kristen adalah: yang pertama, Yesaya. Melihat dosa Yehuda mengumumkan penghukuman Allah. Hizkia, pemulihan dan berkat-berkat pada masa yang akan datang. Yang kedua, Yeremia, dipanggil Allah untuk mengumumkan berita penghakiman atas Yehuda. Yang kemudian terjadi, Allah menetapkan perjanjian baru. Yang ketiga, Ratapan. 5 puisi Ratapan mengisahkan kekalahan dan kejatuhan Yerusalem. Yang keempat, Yehezkel. Ia melayani kaum Israel dalam pembuangan di Babilonia, mengisahkan akhir zaman. Yang kelima, Daniel. Banyak penglihatan atas kejadian di masa depan yang terjadi baik terhadap kaum kafir maupun Israel. Yang pertama, kitab Yesaya. Latar belakang dari kitab Yesaya yaitu pelayanan nubuat Yesaya, anak Amos, adalah Yerusalem pada masa pemerintahan 4 raja Yehuda, Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 1. Raja Uzia wafat pada tahun 740 sebelum Masehi. Terdapat dalam 1 Samuel 6 ayat 1. Dan Hizkia pada tahun 687 sebelum Masehi. Jadi pelayanan Yesaya meliputi lebih daripada setengah abad sejarah Yehuda. Menurut tradisi Yahudi, Yesaya mati syahid dengan digergaji menjadi 2. Ibrani 11 ayat 37. Oleh Raja Manasye, putra Hizkia yang jahat, dan penggantinya 680 sebelum Masehi. Yesaya rupanya berasal dari keluarga kalangan atas di Yerusalem. Dia orang berpendidikan, memiliki bakat sebagai pengubah syair dan berkarunia nabi, mengenal keluarga raja dan memberikan nasihat secara nubuat kepada para raja. Mengenai politik luar negeri Yehuda, biasanya Yehuda dipandang sebagai nabi yang paling memahami kesusastraan dan paling berpengaruh dari semua nabi yang menulis kitab. Ia menikahi seorang wanita yang juga berkarunia kenabian, dan pasangan ini memiliki 2 putra yang namanya mengandung pesan yang simbolik bagi bangsa itu. Penulis dan tahun penulis. Penulis kitab ini adalah Yesaya. Tahun penulisan 700 sampai 680 sebelum Masehi. Kronologis isi Alkitab. Seluruh kitab ini dapat dibagi dalam 3 bagian. Yang pertama, pernyataan pembuatan, terambil dari Yesaya pasal 1 ayat 1, yang berlaku untuk seluruh kitab, dan banyak kesamaan ungkapan dan pikiran yang mencolok di antara kedua bagian. Utama kitab ini, salah satu contoh terkenal ialah ungkapan yang Maha Kudus Allah Israel yang muncul 12 kali dalam pasal 1 sampai ke 39. Terdapat dalam Yesaya pasal 1 ayat 1 sampai 38 dan ayatnya yang ke-8. Dan 14 kali dalam pasal 40 sampai 66. Terdapat dalam Yesaya 40 ayat 1 sampai 66 dan ayatnya yang ke-24. Dan hanya 6 kali di seluruh bagian PL lainnya. Tidak kurang dari 25 bentuk kata Ibrani muncul dalam kedua bagian utama Yesaya. Tetapi tidak terdapat
di kitab nubuat yang lain di PL. Bukti dari luar kitab ini mencangkup kesaksian Talmud, Yahudi dan PB sendiri yang menghubungkan seluruh bagian kitab ini dengan Nabi Yesaya. Misalnya Matius 12 ayat 17 sampai 21 dengan Yesaya 42 ayat 1 sampai ayatnya keempat, Matius 3 ayat 3 dan Lukas 3 ayat 4 dengan Yesaya 40 ayat 3. Yohanes 12 ayat 37 sampai ayat yang ke-41 dengan Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai ayatnya ke-10 dan Yesaya 53 ayat yang ke-1. Ciri-ciri khas, 8 ciri utama menandai kitab Yesaya yaitu: sebagai besar kitab ini ditulis dalam bentuk syair Ibrani dan sebagai karya sastra. Tidak dapat dibandingi keindahan, kuasa, keanekaragaman dalam syairnya, kekayaan kosakata. Yesaya menggulik semua penulis PL lainnya. Yang kedua, Yesaya disebut Nabi Injil karena dari semua kitab PL, nubuat-nubuatnya tentang Mesias berisi pernyataan yang paling lengkap dan jelas dari Injil Yesus Kristus. Penglihatannya tentang salib dalam pasal 53, Yesaya 53 ayat pertama sampai ayat yang ke-12 adalah nubuat yang paling khusus dan terinci dalam seluruh Alkitab mengenai kematian Yesus dan mendamaikan bagi orang-orang berdosa. Kitab ini menjadi yang ketiga. Yang keempat, kitab ini menjadi kitab nubuat PL yang paling teologis dan luas. Ia menjangkau ke belakang kepada saat Allah menciptakan langit dan bumi serta hidup manusia. Misalnya Yesaya 45 ayat yang kelima. Dan memandang ke depan kepada saat Allah mengakhiri sejarah dan menciptakan langit baru dan bumi baru. Misalnya Yesaya pasal 65 ayat yang ke-17 dan Yesaya 66 ayat yang ke-22. Yang ke-6, kitab ini berisi lebih banyak pernyataan tentang tabiat, keagungan dan kekudusan Allah daripada kitab nubuat PL lainnya. Allah yang memperlibatkan Yesaya adalah kudus dan maha kuasa yang akan menghakimi dosa ketidakbenaran dalam umat manusia dan bangsa-bangsa. Ungkapan yang digemari untuk Allah ialah yang Maha Kudus, Allah Israel. Yesaya yang artinya Tuhan menyelamatkan adalah Nabi keselamatan. Ia memakai istilah keselamatan hampir 3 kali lebih banyak daripada seluruh kitab para nabi lainnya. Yesaya menyatakan bahwa maksud penuh keselamatan adalah akan digenapi hanya dalam kaitan dengan Mesias. Yang ke-7, Yesaya seringkali mengacu kembali kepada peristiwa-peristiwa penebusan sebelumnya dalam sejarah Israel. Misalnya peristiwa keluaran Yesaya 4 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, Yesaya 11 ayat yang ke-15. Pemusnahan Sodom dan Gomora dan kemenangan Gideon atas suku Midian. Ia juga mengutip dari nyanyian Musa yang bersifat nubuat dalam Ulangan 32 ayat 1 sampai ayat yang ke-52. Yang ke-8, bersama dengan Ulangan dan Mazmur, Yesaya termasuk kitab PL yang paling banyak dikutip dalam PB. Tema-tema pokok. Yang pertama, Allah, pasal 6. Pasal Yesaya 6 mencatat mengenai penglihatan yang diberikan kepada Yesaya untuk menunjukkan dengan jelas kepadanya siapakah Allah yang dikerjakannya. Penglihatan, Yesaya 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Apa ciri-ciri Allah seperti yang digambarkan di sini? Jawabannya, apa arti dari mezbah pembakaran dan dari mana saja keluaran? Siapa yang akan kuutus? Allah mengutus dan mengundang para sukarela. Apa syarat untuk menjadi misionaris?
Yang kedua, menafsirkan nubuatan pasal 7. Nubuatan biasanya diberikan kepada orang-orang tertentu pada suatu saat yang tertentu pula. Biasanya nubuatan mengacu kepada kejadian-kejadian pada saat nabi itu hidup dan masa yang akan datang. Penggenapan pertama dari nubuatan itu terjadi ketika seorang wanita muda melahirkan seorang bayi, dan pada bayi itu masih belum dapat memilih makanannya sendiri. Tentara Israel dan Syria yang sedang mengepung Yehuda mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas. Penggenapan kedua terjadi pada waktu seorang perawan melahirkan bayi Kristus. Yang ketiga, kebun anggur pasal 5. Umat Allah bangsa Yahudi membanggakan diri mereka sebagai pokok anggur Allah dalam masa perjanjian baru. Sebuah pokok anggur yang besar terbuat dari emas menghiasi tembok luar rumah Allah. Kitab Yeremia. Latar belakang dari kitab Yeremia. Pelayanan Yeremia sebagai nabi diarahkan kepada kerajaan selatan Yehuda sepanjang 40 tahun terakhir dari sejarahnya, 626 sampai 586 sebelum Masehi. Ia masih hidup untuk menyaksikan serbuan Babel ke Yehuda yang berakhir dengan kebinasaan Yerusalem dan Bait Suci. Karena tugas Yeremia adalah bernubuat kepada bangsa itu selama tahun-tahun akhir dan kemunduran dan kejatuhannya. Dapatlah dimengerti bahwa kitabnya penuh dengan kesumaran dan firasat buruk. Yeremia putra seorang imam, lahir dan dibesarkan di Anatot, desa pada Iman. Selama pemerintahan Raja Manasya yang jahat, Yeremia memulai pelayanan sebagai nabi-nabi. Pada tahun ke-13 pemerintahan Raja Yosia yang baik, dan ia ikut mendukung gerakan pembaharuan Yosia. Akan tetapi ia segera menyadari bahwa gerakan itu tidak menghasilkan perubahan yang sungguh-sungguh dalam hati bangsa itu. Yeremia mengingatkan bahwa jika tidak ada pertobatan nasional sejati, maka hukuman dan pemusnahan akan datang dengan tiba-tiba. Penulis dan tahun penulis. Yeremia adalah penulisnya. Beberapa bagian tertentu dari kitab ini berdasarkan perbedaan gaya menulis, bahasa, dan lain-lainnya. Akan tetapi ada bukti dan cukup jelas bahwa kitab ini adalah perkataan-perkataan Yeremia. Tahun penulis Yeremia 585 sampai 580 sebelum Masehi. Kronologis isi kitab. Kitab Yeremia tidak disusun secara kronologis, sehingga untuk dapat memahami isinya dengan baik diperlukan pengetahuan akan latar belakang masing-masing bagian. Yang pertama, pada masa pemerintahan Yosia. Yang kedua, pada masa pemerintahan Yoahas. Yang ketiga, pada masa pemerintahan Yoyakim. Dan yang keempat, pada masa pemerintahan Yoyakin. Yang kelima, pada masa pemerintahan Sedekia. Yang keenam, setelah kejatuhan Yerusalem. Dan yang ketujuh, Yeremia dipaksa pergi ke Mesir. Ciri khas. 7 ciri utama untuk menandakan kitab Yeremia. Yang pertama, kitab ini menjadi kitab terpanjang kedua dalam Alkitab, berisi lebih banyak kata daripada kitab lainnya selain Mazmur. Kehidupan dan pergumulan pribadi Yeremia selaku nabi diungkapkan dengan lebih mendalam dan terinci dibandingkan nabi PL lainnya. Yang ketiga, kitab ini syarat dengan kesedihan, sakit hati, dan ratapan dari nabi peratap itu karena pemberontakan Yehuda. Yang keempat, salah satu kata kunci ialah murtad dipergunakan 8 kali dan tidak setia dipakai 9 kali, dan tema yang muncul terus ialah hukuman Allah yang tidak terelakkan lagi atas pemberontakan dan
lemurtadan. Yang kelima, satu-satunya penyertaan teologis yang terbesar di kitab ini ialah konsep perjanjian baru yang ditetapkan Allah dengan umatnya yang setia pada pemulihan kelak. Terdapat dalam Yeremia pasal 31 ayat 31 sampai ayatnya ke-34. Yang keenam, syairnya mengesankan dan penuh perasaan seperti syair Alkitab lainnya, dengan kelimpahan metafora, ungkapan yang hidup dan bagian-bagian patut diingat. Rujukan terhadap Babel di dalam nubuat Yeremia lebih banyak daripada di semua bagian lain di Alkitab. Tema-tema pokok. Yang pertama, dosa. Orang mempunyai pengertian yang salah tentang dosa. Dosa merupakan suatu istilah keagamaan yang diartikan sebagai pengabaian kewajiban keagamaan. Oleh karena itu, Allah hanya berusaha dengan apa yang terjadi pada suatu hari dalam seminggu dan yang terjadi pada 6 hari lainnya bukan urusannya. Penyembahan berhala, dosa dan lambang-lambang. Suatu hal yang aneh bahwa kita selalu ingin melihat sesuatu pada waktu beribadah. Oleh karena itu, agama-agama dunia biasanya memberikan sesuatu, misalnya patung-patung Buddha raksasa yang tersebar di seluruh Asia. Yang ketiga, khotbah dengan menggunakan ilustrasi. Yeremia banyak menggunakan ilustrasi dalam khotbahnya untuk memastikan bahwa orang akan mengingat apa yang telah dikatakannya. Dia berbicara mengenai perkawinan, perceraian, dan pelacuran. Dia berbicara mengenai tenda dan pokok anggur. Dia menggambarkan perang kereta dan kelahiran burung-burung di sangkar unta di gurun. Yang keempat, perjunan pasalnya yang ke-18. Telusuri tema ini dalam seluruh Alkitab, khususnya dalam Mazmur 2 ayat 1 sampai 9, Yesaya pasal 45 ayat 9 sampai 10, dan ayat yang ke-64 ayat 8 sampai ayatnya ke-9, Roma pasal 9 ayat 19 sampai 29. Dan kitab ratapan saya akan berikan kepada teman kelompok saya. Kitab Ratapan. Latar belakang. Judul kitab ini diambil dari judul tambahannya dalam naskah Perjanjian Lama, terjemahan Yunani dan Latin. Ratapan Yeremia. Perjanjian Lama Ibrani memasukkan kitab ini sebagai salah satu di antara 5 kitab gulungan bersama Rut, Ester, Pengkhotbah, dan Kidung Agung dari bagian ketiga Alkitab Ibrani, yaitu bagian Hagiografa, tulisan-tulisan kudus. Masing-masing dari kelima kitab ini secara tradisional dibacakan pada saat tertentu. Dalam tahun liturgi Yahudi, ratapan ini ditetapkan untuk dibaca pada hari ke-9 dari pertengahan bulan Juli, bila mana orang Yahudi memperingati penghancuran kota Yerusalem. Versi Septuaginta menempatkan ratapan langsung setelah kitab Yeremia, tempatnya dalam kebanyakan Alkitab masa kini. Penulis dan tahun penulisan. Penulis Yeremia, tahun penulisan 586 sampai 585 sebelum Masehi. Kronologis isi kitab. Kitab Ratapan terbagi atas 5 pasal dan bersifat seruan hati dan getaran perasaan Nabi Yeremia atas kehancuran Yerusalem. Ciri-ciri khas. Sekalipun di dalam Mazmur dan kitab para nabi ada ratapan pribadi dan ratapan umum.
Hanya kitab ini di Alkitab yang semata-mata terdiri atas syair-syair duka. Susunan kesusastraan kitab ini sama sekali syair, dengan 4 dari kelima syair bersifat akrostik. Sesuai dengan syair kitab ini, syair kelima juga terdiri atas 22 ayat. Sedangkan 2 Raja-Raja 25 ayat 1-30 dan Yeremia 52 ayat 1-34 melukiskan peristiwa sejarah pembinasaan Yerusalem. Hanya kitab ini yang dengan hidup menggambarkan emosi dan perasaan orang-orang yang benar-benar mengalami musibah tersebut. Pada inti kitab ini terdapat salah satu pernyataan yang paling kuat tentang kesetiaan dan keselamatan dari Allah di dalam kitab, yaitu Ratapan 3 ayat 21-26. Walaupun kitab Ratapan dimulai dengan sebuah ratapan, secara tepat kitab itu berakhir dengan nada pertobatan dan harapan untuk pemulihan. Ratapan 5 ayat 16-22. Tidak ada kutipan dari kitab ini dalam Perjanjian Baru selain beberapa ibarat. Ratapan 1 ayat 15 dengan Wahyu 14 ayat 19, Ratapan 2 ayat 1 dengan Matius 5 ayat 35, Ratapan 3 ayat 30 dengan Matius 5 ayat 39, Ratapan 3 ayat 45 dengan 1 Korintus 4 ayat 13. Tema-tema pokok: kejujuran dan harapan dalam penderitaan. Yang kedua, bagaimana penulis mengidentifikasikan dirinya dengan umat. Yang ketiga, penulis kepada Allah. Yang keempat, campur tangan Allah dengan mengembalikan manusia kepadanya. Ratapan 5 ayat 21 dengan jelas menunjukkan hal ini. Yang kedua, kitab Yehezkel. Latar belakang kitab Yehezkel ialah Babel pada tahun-tahun awal pembuangan 593 sampai 571 sebelum Masehi. Nebukadnezar telah membawa tawanan orang Yahudi dari Yerusalem ke Babel dalam 3 tahap. Pada tahun 605 sebelum Masehi, pemuda-pemuda Yahudi pilihan dibawa ke Babel, antara lain Daniel dan ketiga sahabatnya. Pada tahun 597 sebelum Masehi, 10.000 tawanan dibawa ke Babel, diantaranya Yehezkel, dan pada tahun 586 sebelum Masehi, pasukan Nebukadnezar telah membinasakan kota dan bait sucinya, lalu membawa sebagian besar orang yang tidak terbunuh ke Babel. Pelayanan Yehezkel sebagai nabi terjadi pada masa sejarah Perjanjian Lama yang paling gelap. 7 tahun sebelum kebinasaan itu, pada tahun 586 sebelum Masehi. Dan 15 tahun setelah kebinasaan itu, 586 sampai 571 sebelum Masehi. Kitab ini mungkin selesai sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Yehezkel, yang namanya berarti Allah menguatkan, berasal dari keluarga iman, yaitu Yehezkel 1 ayat 3. Dan tinggal di Yerusalem sepanjang 25 tahun
pertama hidupnya dia sedang dalam pendidikan untuk menjadi imam di Bait Suci. Ketika dibawa ke Babel pada tahun 597 sebelum Masehi, sekitar 5 tahun kemudian pada umur 30 tahun, Yehezkel 1 ayat 2-3. Yehezkel menerima panggilan sebagai nabi dan penugasan ilahinya. Setelah itu ia melayani dengan setia selama sekurang-kurangnya 22 tahun. Yehezkel 29 ayat 17. Yehezkel berusia sekitar 17 tahun ketika Daniel dibawa pergi, sehingga keduanya kurang lebih sama umurnya. Baik Yehezkel maupun Daniel merupakan rekan sesaman yang lebih muda daripada Yeremia yang sangat mungkin banyak dipengaruhi oleh Nabi Yerusalem yang lebih tua. Pada saat Yehezkel tiba di Babel, Daniel sudah terkenal sebagai orang yang memiliki hikmat nubuat yang luar biasa. Yehezkel menyebutnya 3 kali di dalam kitab ini. Berbeda dengan Daniel, Yehezkel berkeluarga, yaitu Yehezkel 24 ayat 15-18, dan hidup sebagai warga biasa di antara para buangan Yahudi di tepi sungai. Penulis dan tahun penulisan. Penulis yaitu Yehezkel. Tahun penulisan 590 sampai 570 sebelum Masehi. Kronologis isi kitab. Kitab Yehezkel merupakan salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang berasal dari zaman pembuangan sekitar tahun 593 sampai 571 sebelum Masehi. Kitab Yehezkel menggambarkan tahapan baru dari nubuatan Israel. Kitab Yehezkel dituliskan berdasarkan nama Nabi besar Yehezkel. Ciri-ciri khas. 7 ciri khas menandai kitab Yehezkel. Kitab ini penuh dengan penglihatan misterius, perumpamaan yang berani, dan perbuatan simbolik yang aneh sebagai sarana pernyataan nubuat Allah. Isinya diatur dan diberi tanggal dengan seksama. Terdapat lebih banyak tanggal daripada kitab nubuat Perjanjian Lama lainnya. 2 frase khusus muncul berkali-kali. Mereka akan tahu bahwa aku ini Tuhan 65 kali dengan aneka variasi, dan kemuliaan Tuhan 19 kali dengan aneka variasi. Yehezkel secara khusus disapa oleh Allah dengan sebutan anak manusia dan penjaga. Kitab ini mencatat 2 penglihatan luar biasa mengenai Bait Suci. Yang pertama dengan Bait Suci yang dinajiskan dan menanti kebinasaan. Lebih dari nabi lain, Yehezkel disuruh oleh Allah untuk menyatukan dirinya secara pribadi dengan sabda kenabian, dengan melakukannya selaku lambang nubuat. Yehezkel menekankan tanggung jawab pribadi kepada Allah. Tema-tema pokok yang terdapat dalam kitab Yehezkel. Yang pertama, kebesaran Allah. Yang kedua, Allah memelihara. Ketiga, tanggung jawab. Keempat, penjaga. Yang kelima, kitab Daniel latar belakang. Daniel yang namanya berarti Allah adalah hakimku.
adalah tokoh utama dan penulis kitab dengan namanya ini. Kepenulisan oleh Daniel bukan hanya dinyatakan secara tegas dalam Daniel pasal 12 ayat 4, tetapi juga tersirat dengan banyak petunjuk riwayat hidupnya sendiri dalam pasal 7 sampai pasal 12. Yesus menghubungkan kitab ini dengan Nabi Daniel ketika mengutip kitab ini mencatat berbagai peristiwa dari penyerbuan pertama Nebukadnezar ke Yerusalem tahun 605 sebelum Masehi hingga tahun ketiga pemerintahan Koreshi tahun 536 sebelum Masehi. Jadi latar belakang sejarah kitab ini ialah Babel selama 70 tahun pembuangan yang dinubuatkan oleh Yeremia. Daniel adalah seorang remaja ketika peristiwa dalam pasal 1 terjadi dan sudah mencapai akhir usia 80-an ketika menerima berbagai penglihatan dalam pasal 9 sampai pasal 12. Ia mungkin hidup sampai sekitar tahun 530 sebelum Masehi. Menyelesaikan kitab ini di dalam usia lanjutnya, para pengkritik modern yang menganggap kitab ini ditulis sekitar abad kedua sebelum Masehi dengan nama samaran Daniel telah berkesimpulan demikian lebih karena dibimbing praduga filsafat mereka dan bukan oleh fakta-fakta. Pengetahuan kita tentang Nabi Daniel ini diperoleh hampir sepenuhnya dari kitab ini. Daniel mungkin dijadikan sida-sida di Babel seperti kebiasaan ketika itu bagi pegawai laki-laki di istana. Keberhasilan Daniel di Babel disebabkan oleh integritas kepribadian, karunia-karunia nubuat, dan campur tangan Allah yang mengakibatkan dia segera mendapatkan kenaikan pangkat kepada kedudukan penting dan penuh tanggung jawab. Bagian B, penulisan dan tahun penulis. Penulis kitab ini adalah Daniel. Tahun penulisan sekitar 536 sampai 530 sebelum Masehi. Kronologi isi kitab. Secara kronologis, Daniel termasuk salah satu nabi PL yang terakhir. Hanya Hagai, Sakaria, dan Malyaki yang mengikutinya dalam aliran nubuat perjanjian lama. Dia adalah rekan sesaman yang lebih muda dari Yeremia dan mungkin sama umurnya dengan Yeskel. Bagian D, ciri-ciri khas. Ada 8 ciri khas dalam kitab ini. Yang pertama, kitab ini adalah kitab nabi besar terpendek dan kitab nabi dalam PL yang paling banyak dibaca dan dikaji. Yang kedua, di bagian-bagian nubuat PL, Daniel disebut atau dikutip lebih sering daripada kitab PL lainnya. Kitab ini merupakan kitab apokalip perjanjian lama sebagaimana wahyu untuk perjanjian baru yang menyatakan tema-tema nubuat akbar yang sangat penting bagi gereja akhir zaman. Yang keempat, kitab ini berisi ringkasan sejarah nubuat paling terinci dalam perjanjian lama. Dalamnya terdapat satu-satunya nubuat perjanjian lama yang menetapkan waktu kedatangan pertama Mesias. Yang kelima, kitab ini menerangkan lebih banyak tentang penulisan daripada kitab nubuat perjanjian lama lainnya, kecuali Yeremia. Perhatian khususnya bahwa Daniel ditandai sifat integritas yang tinggi, hikmat nubuat yang besar, dan ketekunan dalam doa dan berpuasa. Selanjutnya, kitab ini berisi teladan terpenting di Alkitab tentang doa syafaat untuk pemulihan umat Allah, berlandaskan janji-janji yang diilhamkan dari firman Allah. Firman Allah diilhamkan oleh Yeremia. Yang ketujuh, kisah-kisah tentang Daniel dan kawan-kawannya termasuk kisah yang paling digemari dari Alkitab, khususnya pasal 3, pasal 6, dan pasal 3 ayat 1-30 dan pasal 6 ayat 1-29. Yang terakhir, drama atau tulisan di dinding pada perjamuan Belshazzar menjadi frasa itu sebagian dari pepatah bahasa Inggris hingga hari ini. Bagian E, tema-tema pokok. Yang pertama, akhir zaman. Kitab Daniel merupakan kitab nubuatan tetapi dalam bentuk yang lain, berisi gambar-gambar dan lambang-lambang. Kitab ini terutama berkenan dengan akhir zaman. Dalam hal ini serupa dengan Wahyu, tetapi juga harus dibandingkan dengan Markus 13, Matius 24, dan Lukas 21. Dari kata-kata Tuhan Yesus sendiri, timbul suatu prinsip yang penting, yaitu kita tidak diperkenankan untuk mengetahui dengan tepat kapan akhir zaman itu akan tiba. Informasi yang kita dapat dari kitab Daniel
tidaklah cukup bagi kita untuk menentukan dengan tepat kapan akhir zaman itu akan tiba. Namun demikian kita bukan tidak diberi petunjuk. Ada orang yang menertawakan nubuat dan menolak pendapat mengenai wahyu akhir zaman yang penuh bencana. Banyak usaha penjelasan arti misteri 7 telah diusulkan. Periode pertama dari 7 kali 7 masa bisa menjadi petunjuk kepada periode pembuangan. Ketika Yerusalem jatuh sampai 538 atau 537 sebelum Masehi, ketika Xerxes memerintah pembangunan kembali di Yerusalem, ada kesepakatan meluas bahwa yang diurapi dalam arti istilah bahasa Ibrani Mesias pasti menunjuk kepada Kristus. Namun diusulkan pula bahwa antara 69 minggu dan minggu terakhir, yaitu antara kedatangan Kristus pertama dan kedua, terjadi masa diam yang lama yang di dalamnya kabar baik diberitakan. Kejadian-kejadian yang terjadi dalam Daniel pasal 9 ayat 27 dan acuan kepada pertengahan masa sering dibandingkan dengan Wahyu 11 ayat 1-13, dan sudah jelas bahwa perkataan-perkataan Daniel tidak dapat ditafsirkan tanpa mengacu kepada ayat-ayat ini dan ayat-ayat lainnya dalam Wahyu. Telusuri berapa banyak angka 7 yang ada dalam kitab Wahyu. Nubuatan-nubuatan ini akan lebih mudah dimengerti jika angka 7 diartikan secara simbolis dan tidak secara harfiah untuk melambangkan kesempurnaan. Kesimpulan, jadi kitab Nabi Besar adalah bagian dalam kitab suci Ibrani dan bagian dari perjanjian lama. Sebagai kitab suci umat Kristen, banyak menceritakan kisah para nabi perjanjian lama, menempati ruang istimewa dalam sejarah kekristenan. Secara spesifik, kemudian dengan pendekatan sejarah meliputi nabi kerajaan, nabi penulis, nabi besar, dan nabi pada masa pembuangan. Kitab-kitab para nabi besar maupun nabi kecil bersihkan kata-kata dari Allah yang berfirman kepada manusia. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Jika ada kekurangan ataupun salah-salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.